Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang logam alkali tanah golongan 2A. Oke, pertama-tama, kenapa sih namanya itu logam alkali tanah? Kenapa nggak dimasukin ke logam alkali aja, kayak golongan 1? Oke, jadi fun fact-nya adalah logam alkali tanah itu dia banyak ditemui di dalam tanah. Jadi ditemukan di dalam tanah. Makanya dia disebut logam alkali tanah. Kemudian dia itu ditemukannya berupa senyawa yang tidak larut. Senyawa yang tidak larut. Kemudian dia juga bisa membentuk basa. Tetapi ada pengecualian atau ada karakter di mana lebih lemah dari logam alkali. Jadi sama-sama bisa membentuk basa, tetapi dia lebih lemah dibandingkan logam alkali. Anggota-anggota dari logam alkali tanah bisa kita lihat di sini ada Be, ada Mg, ada Ca, ada Sr, ada Ba, dan ada Ra. Kalau kalian cermati, elektron terakhir setiap konfigurasi itu angkanya 2, ya kan? Berarti apa kesimpulannya? Mereka itu akan stabil dengan cara melepas 2 elektron. Jadi untuk mencapai kestabilan dia akan melepas 2 elektron. Akibatnya apa? Akibatnya akan membentuk ion positif. Misalkan Ca2+, kemudian Sr juga 2+, Mg juga 2+, karena dia sudah melepas 2 elektron. Kemudian setelah itu kita akan belajar tentang sifat-sifat pada alkali tanah. Oke, sifat yang pertama adalah penambahan jari-jari atom. Itu akan membuat energi ionisasi semakin kecil. Kalau kita lihat di sini dari Be sampai Ra, itu kan jari-jarinya semakin besar ketika ke bawah karena kan konfigurasinya semakin banyak. Nah, itu berarti energi ionisasinya akan semakin kecil. Ya, maksudnya seperti itu. Penambahan jari-jari itu kayak gitu. Nah, energi ionisasi semakin kecil, akibatnya apa? Akibatnya mudah melepas elektron. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dikatakan semakin reaktif. Kemudian titik cair dan titik didih itu dari atas ke bawah. Kita tulis seperti ini ya. Dari atas ke bawah itu akan menurun. Dari atas ke bawah. Kemudian sifat ketiga, kerapatan dan kekerasan logam 2A, atau kita tulis pakai warna yang beda aja, logam 2A itu lebih besar daripada logam 1A. Jadi lebih rapat dan lebih keras logam 2A. Kenapa bisa seperti itu? Karena logam 2A
lebih kuat. Kemudian sifat keempat, logam alkali tanah itu bereaksi dengan air akan membentuk basa dan gas hidrogen. Kecuali, jadi ada pengecualian, kecuali Be. Untuk Be itu dia tidak bereaksi. Kemudian, logam alkali tanah jika bereaksi dengan non-logam, maka cenderung akan membentuk senyawa ionik. Tapi ada pengecualian. Siapa? Kecuali Be. Kalau Be, dia membentuk senyawa kovalen. Selain itu, logam alkali tanah itu juga termasuk ke dalam reduktor kuat, tetapi tidak sekuat golongan 1A. Jadi bisa kita tulis reduktor kuat 2A itu lebih kecil daripada 1A, golongan 1A maksudnya. Seperti itu. Nah, tadi kalau kita lihat sifat-sifatnya itu sebenarnya mirip dari alkali juga ya. Jadi yang golongan 1 yang sebelumnya sudah kita bahas. Mari kita bandingkan. Oke, di sini ada perbandingannya. Misalkan kita mulai dari tingkat reaktif. Tingkat kereaktifan. Antara logam 1A sama 2A itu menang 1A. Jadi kita conteng 1A. Tingkat kereaktifannya lebih ke logam 1A. Kemudian terkait reduktor. Kuat, itu dia lebih kuat 1A juga. Kemudian basa, itu lebih basa 1A atau basanya lebih kuat. Kemudian bereaksi dengan air, itu lebih reaktif yang golongan 1A. Kemudian terkait titik cair, titik didih, itu lebih kuat golongan 2A atau logam 2A. Kenapa? Karena ikatan logam dari 2A lebih kuat. Kurang lebih seperti itu perbandingannya. Oke, kita masuk ke kegunaan. Jadi kegunaan golongan 2A. Yang pertama ada unsur Be atau berilium. Dia berguna untuk membuat alloy tembaga dan nikel. Kemudian selain itu bisa juga untuk mencegah korosi pada logam. Selanjutnya, untuk magnesium, itu ada MgOH2 yang namanya adalah magnesida, di mana itu merupakan bahan penetral asam lambung. Kemudian ada juga MgSO4, di mana itu merupakan obat cuci perut atau disebut sebagai obat pencahar. Kemudian ada unsur kalsium. Untuk unsur kalsium ada CaSO4 2H2O, di mana dia berfungsi sebagai zat
mineral. Oh, sebentar. Ini itu kalau yang CaSO4 dia untuk gipsum. Kemudian kalsium sendiri dia berfungsi di tulang atau zat mineral utama pada tulang.